Apa sih yang terlintas di pikiranmu ketika mendengar kata pantura? Pantai, macet, jalur mudik, atau malah dangdut? Tak bahagia. Tapi selain itu, tahukah kamu kalau beberapa tempat di Pantura masih meneruskan tradisi maritimnya? Salah satunya di Rembang. Di Rembang masih ada pembuatan garam, penangkapan ikan, dan yang satu ini pasti jarang kamu dengar. Pembuatan perahu tradisional di Kecamatan Sarang. Wilayah Sarang ini itu terkenal untuk pembikinan kapal sampai ke nasional. Ups, maaf Pak. Beliau adalah Pak Sodikin, seorang tokoh yang masih menjalankan bengkel pembuatan perahu tradisional di Rembang. Nama saya Haji Sodikin, alamat Desa Karangmangu, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang. Pekerjaan saya wira swasta, yaitu pembikin perahu dan penggergajian kayu. Rembang sendiri adalah kabupaten yang terletak di pesisir utara Pulau Jawa, tepatnya di antara Pati dan Tuban, atau sekitar 130 km di sebelah timur kota Semarang. Hingga saat ini, di Rembang masih banyak bengkel-bengkel pembuatan perahu yang dijalankan secara tradisional, salah satunya yang dikelola oleh Pak Sodikin. Saya membuat perahu mulai 97. Tapi sebelum kita 97, kita pengalaman pembikinan perahu itu saya sejak SD. Karena yang istilah penggalang, artinya itu yang kontraktor itu asalnya kakak saya. Saya mengikuti dan akhirnya saya bisa bekerja ikut pembikin perahu. Belajar dari pengalaman. Jadi tidak belajar guru tapi saya belajar dari penglihatan pembikinan perahu. Pak Sodikin membuat 2 jenis perahu yang bahan bakunya diambil dari pohon yang tumbuh di hutan Rembang. Sementara ini yang saya bikin perahu tradisional dan kapal mesin duduk. Bahan baku sementara ini dari wilayah Rembang saja. Artinya hutan di daerah Jatirogo, itu untuk kayu jati. Tapi yang untuk pembikinan kapal besar seperti kapal Juana, kapal Pati itu dari Kalimantan, tapi belinya kayu di Surabaya. Perahu itu untuk penampung. Artinya penampung itu cuma muatan saja, tidak mencari ikan. Perahu Sarang sudah digunakan berlayar oleh para nelayan. Salah satu perahunya bahkan pernah berlayar hingga ke Papua. Kita cerita untuk pembikinan kapal atau perahu. Yang ini jenis perahu tradisional yang saya duduk ini. Yang sebelahnya ini kapal mesin duduk itu yang berlayarnya sampai ke Papua ini. Proses pembuatan perahu sendiri memiliki durasi yang berbeda-beda. Pengerjaan kalau perahu ini kurang lebih 4 bulan. Tapi yang kapal besar itu kurang lebih 8 bulan. Dalam proses pembuatannya, Pak Sodikin seringkali menemui beberapa tantangan. Salah satunya tentang efisiensi pemanfaatan kayu yang akan digunakan untuk menjadi perahu. Istilah penggalang kapal itu, kalau tidak pengalaman mengatur kayu, itu memang susah. Masalahnya tukang ini kan borongan, Mas. Istilahnya dia itu gimana biar cepat pekerjaannya, biar cepat dapat uang banyak kan gitu. Jadi kalau tidak ada yang ngatur ya, dia bikinnya ya seenaknya. Jadi seperti saya ini, saya harus pandai ngatur kayu. Lantas, apa yang menjadikan perahu buatan Kecamatan Sarang berbeda dari perahu lain? Kalau di Pekalongan itu kan kerangkanya dibikin dulu. Itu tidak ada pakunya sama sekali, dia pakai baut. Pakunya ini paling enggak ini 10 cm sudah ada paku. Jadi kekuatannya sudah beda jauh. Tidak pakai paku sama pakai paku. Kekuatan kapal ini, perahu yang saya duduk ini, kurang lebih sampai 30 tahun. Menghadapi perubahan dan permintaan pasar, perahu Sarang juga terus menyesuaikan diri. Perahu ini yang saya duduk ini kan tradisional, tapi dia sudah pakai mesin. Jadi bentuknya ini kan, bentuk kapal ini saya belum lahir. Cuma dulu pakai layar, kan tidak ada mesin. Sampai sekarang sudah semua pakai mesin semua. Jadi kalau alatnya sudah modern, cuma bentuk kapalnya yang tradisional.
Bahkan saat ini, Pak Sodikin sudah membuat kapal yang dilengkapi freezer. Kapal sarang ini kan asalnya tradisional. Sekarang ini baru marak-maraknya kapal sarang itu bikin freezer. Karena pakai freezer itu kan istilahnya kan harga ikan kan sudah 2 kali lipat. Jadi ikan dari laut segar sampai sini datangnya juga segar karena langsung masuk freezer tadi. Perahu-perahu buatan Kecamatan Sarang jadi salah satu bukti keberlanjutan tradisi maritim di Rembang. Oleh karena itu, untuk meneruskan tradisi ini, Pak Sodikin juga melibatkan putranya dalam proses pembuatan perahu. Saya itu kan di galangan kan cuma kontrol saja. Ya nanti kita yang meneruskan ya anak saya. Sementara anak saya ini yang ngurus di Somel di Bukit Gajian, saya yang ngurus di perusahaan kapal. Tentunya, kita semua juga berharap agar tradisi ini dapat terus berlanjut. Terima kasih Pak Sodikin sudah turut menjaga tradisi ini.